cewek gitu amat, ketus Alan pada Alicia adiknya. Alan menggeplak tangan Alicia cukup keras, hingga Alicia meringis dan merengek manja ngadu pada dedinya. Alan, jangan ganggu adikmu. Raihan memelototi anak keduanya itu. Sud, di rumah orang jangan bertengkar, malu. Mita menghentikan keributan kecil antara kedua anaknya itu. Jadi kalau di rumah boleh ya, Dad. Ceplos Alicia. Alan geleng-geleng kepala mendengar perkataan adiknya itu. Alicia, kamu ini bodoh apa bodoh sih? Cibirnya kesal. Akhirnya mereka diam juga, setelah Mita melayangkan tatapan horornya. Mereka lebih takut bundanya, ketimbang sang dedi. Jadi begini, tadi itu Davin menelepon Mita. Ujar Raihan, menjawab keheranan dan rasa penasaran orang tua dan kakak Renika. Wajah kedua orang tua Renika tampak lebih berbinar, bahagia. Benarkah? Ucap mereka kompak. Davin tanpa sengaja bertemu Renika, dia yakin itu Renika. Karena Davin punya foto yang pernah dikirimkan Mita. Lanjut Raihan. Lalu di mana sekarang mereka? Biar kami yang akan menjemput Renika. Sahut Ibu Renika begitu antusias. Sebenarnya begini, Raihan pun mulai menceritakan rencana yang dibuat Davin. Davin memang sudah menceritakan garis besar rencananya kepada Mita di telepon. Orang tua Renika sedikit ragu dengan rencana Davin, takut Davin tidak bisa menahan diri pada Renika. Renika adalah gadis yang masih polos meski usianya sudah menjelang 22 tahun. Dia belum terlibat cinta dengan pria manapun, meski banyak teman prianya yang menyatakan cinta pada Renika semenjak zaman SMA sampai kuliah dulu. Tapi, Renika sama sekali tak merespon mereka. Renika ingin seseorang yang seperti ayah atau Dito kakaknya. Itulah pengakuan Renika dulu, hingga akhirnya orang tua Renika memutuskan menjodohkannya. Kebetulan saat itu ayah Renika, Anggara, bertemu dengan Raihan tanpa sengaja. Setelah hampir 10 tahun tidak pernah bertemu. Karena Anggara memang beda kota. Namun, sudah 5 tahun ini mereka pindah ke kota ini. Karena Renika ingin mengambil kuliah di universitas yang berada di kota ini. Daripada membiarkan anaknya ngekos, atau mengontrak rumah sendirian. Mereka pun sepakat untuk pindah, mengikuti kemauan Renika. Namun, meski hampir 5 tahun tinggal di kota ini, Anggara baru beberapa bulan terakhir bertemu Raihan. Itu pun secara tidak sengaja, saat menghadiri pameran otomotif. Apa Davin bisa dipercaya? Dito yang bertanya. Mendengar desas-desus Davin sebagai seorang playboy membuatnya merasa khawatir pada adiknya yang masih polos itu. Pertanyaan Dito juga merupakan yang ingin ditanyakan kedua orang tuanya. Raihan menghela nafasnya gusar. Dia tahu penilaian orang pada Davin, playboy, tapi dia tahu anaknya bagaimana. Meski playboy, Davin selalu menjaga diri agar tidak terjerumus dalam hubungan seks bebas. Mita apalagi, mendengar pertanyaan Dito hatinya sedikit berdenyut nyeri. Apakah mereka sedang meragukan didikannya? Itulah yang ada dalam hatinya. Tenang saja, meski dia terkenal playboy, bisa kami pastikan dia pria baik yang tidak sembarangan tidur dengan wanita. Jawab Mita tegas, dari nada suaranya menyiratkan kemarahan dan kekecewaan atas keraguan keluarga Renika. Kami minta maaf, kami tidak bermaksud menyinggung perasaan kalian. Tapi anak kami seorang gadis, tinggal satu atap dengan pria yang bukan muhrimnya, bukankah tidak baik? Ujar Anggara meluruskan. Mita dan Raihan paham dan bisa mengerti maksud Anggara. Kami akan selalu mengingatkan Davin, agar tidak salah langkah. Raihan berkata dengan tenang, tidak seperti Mita yang tampak gelisah. Mereka pun berbincang cukup lama, membahas Davin dan Renika tentunya. Keluarga Renika akhirnya setuju dan akan mempercayakan Renika pada Davin. Hitung-hitung memberi Davin kesempatan untuk mendekati Renika. Dan memberikan kesempatan kepada Renika agar mengenal Davin. Setelahnya,
mereka akan membiarkan keputusan mutlak pada tangan mereka sendiri. Meneruskan perjodohan atau membatalkannya. Baiklah, kalau begitu kita sepakat membiarkan anak-anak bersama di sana, supaya mereka bisa mencoba saling mengenal satu sama lain. Sekalian hitung-hitung mengajari Renika agar tidak manja lagi. Ayah Renika akhirnya antusias dengan rencana yang dibuat Davin. Meski masih ada sedikit keraguan di hatinya, terutama di hati ibu Renika. Anak gadisnya di luar kota tinggal dengan laki-laki yang sama sekali bukan keluarganya. Apakah Davin bisa dipercaya atau tidak? Tapi mereka berusaha berpikir sepositif mungkin. Oh ya, Alan, apa kamu masih single? Belum punya pacar maksudnya? Tanya Anggara, matanya menatap Alan lekat. Alan terlihat dewasa, tampan rupawan seperti Davin, bahkan wajahnya lebih tampan dari Davin. Terlihat cool dan lebih tenang, tidak seperti Davin yang terkesan sedikit cengengesan. Sepertinya aku lebih suka Alan, itulah yang ada di pikiran Anggara. Dia memang pernah bertemu Davin beberapa kali kalau tidak salah. Karena memang Davin sering ikut Raihan menghadiri acara penting yang berurusan dengan bisnis. Berbeda dengan Alan yang kurang suka acara-acara seperti itu. Entah kenapa tapi raut wajah Alan langsung tegang sempurna. Iya om, masih single, jawab Alan resah. Pertanyaan itu seperti mengingatkannya kepada Airin yang selalu tampak biasa dan tak merespon cintanya. Kebetulan, om punya keponakan, orangnya cantik, 11-12 lah dengan Renika. Bagaimana kamu mau kalau om kenalkan? Sepertinya keponakan om bakalan langsung nyantol sama cowok sekeren kamu, goda Anggara, seolah perkataannya serius. Alan langsung panik mendengar perkataan Anggara. Dia tidak mau dijodohkan seperti Davin kakaknya, dia punya tujuan. Ya, tujuannya satu, Airin. Airinlah tujuannya, cintanya, dan dia harus membuat Airin jadi istrinya. Maaf om, saya lupa ada tugas dari kampus yang belum selesai, ujar Alan panik. Dia segera pamit pada semua orang yang ada di ruangan itu. Lalu pulang duluan. Raihan, Mita dan Alicia tidak bisa menahan tawanya melihat reaksi berlebihan dan ketakutan Alan. Kenapa kalian tertawa? Tanya Anggi, ibu Renika, yang merasa heran apa alasan mereka tertawa. Dia itu punya gebetan namanya Airin, entahlah apa nama hubungan mereka. Berteman, tapi Alan terlalu bucin pada Airin. Dan sepertinya Airin biasa saja pada Alan. Ah, kasihan Alan. Raihan hanya bisa mendesah mengingat Alan yang sepertinya bertepuk sebelah tangan. Hanya wanita bodoh yang menolak Alan. Lihat dia begitu sempurna sebagai seorang pria. Cibir Anggi tidak percaya. Tapi memang seperti itulah kenyataannya, sahut Mita. Semoga Alan menemukan cinta sejatinya, timpal Anggara. Raihan, Mita dan Alicia pun akhirnya makan malam di rumah keluarga Anggara. Dan mereka baru pulang sekitar jam 8 malam. Kontrakan. Renika berusaha untuk memejamkan matanya, namun rasanya begitu sulit sekali. Waktu yang bergulir terasa begitu lambat bagi Renika. Dia berharap untuk segera pagi, tapi nyatanya jam di ponselnya baru menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin menyeruak seolah membungkus tubuhnya. Hujan yang tadinya rintik-rintik kini terdengar begitu lebat, sehingga bunyinya bisa jelas terdengar memukul-mukul genting. Duar, suara petir menggelegar begitu kerasnya, bagaikan di atas kepala. Renika tersentak kaget, dia menarik selimut tipis yang ada di dalam kamar dan membungkuskannya ke seluruh tubuh termasuk kepala. Dia memang sangat takut mendengar suara petir. Jika di rumahnya, tentu saja dia akan melompat dari atas kasurnya, mengetuk pintu kamar mamanya dan akan tidur di sana sambil memeluk sang mama. Sedangkan Anggara dengan senang hati pindah tidur di kamar tamu. Anggara tahu ketakutan Renika terhadap suara gelegar petir. Karena memang sejak kecil Renika sudah ketakutan. Lebih tepatnya,
Saat itu Renika sedang bermain hujan-hujanan. Tiba-tiba saja ada petir menyambar batu yang tidak jauh dari tempat Renika berdiri. Renika kecil menangis histeris dan ketakutan. Semenjak itulah, Renika jadi takut petir. Suasana semakin hening, hanya suara hujan dan gelegar petir yang bersahutan terdengar memekakan telinga. Renika semakin ketakutan, dia akhirnya terisak. Sementara Davin baru saja terlelap, setelah otaknya terus-menerus traveling menghayalkan Renika yang begitu menggoda. Suara hujan dan petir justru membuatnya semakin terlelap. Berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Renika. Kamar Davin dan Renika memang bersebelahan dengan dinding yang menyatu, membuat Davin bisa mendengar suara isakan Renika meski samar. Kebetulan Davin terbangun karena panggilan alam. Seperti ada suara orang menangis, gumamnya, tapi dia tidak tahan ingin buang air kecil. Davin memutuskan akan memeriksa Renika setelah dari kamar mandi. Setelah urusannya selesai, Davin segera mendekatkan telinganya ke pintu kamar Renika. Suara Renika yang terisak-isak bisa Davin dengar meski samar. Tok tok tok. Davin mengetuk pintu cukup keras. Namun suara isakan Renika yang malah semakin keras yang menjawabnya.